Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Perburuan harta karun menjadikan King Sui dan yang lainnya sangat bersemangat. Kegembiraan yang mereka alami pada saat mereka melihat harta karun dan keterkejutan yang mereka terima saat melihatnya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Untuk saat ini, King Sui tidak yakin apakah dia masih dapat menemukan lebih banyak ruang harta karun. Lagi pula, dia sudah menerima cukup banyak hal di sekitar sini. Hal-hal yang dia temukan sebelumnya sepertinya sudah menjadi bagian terdalam dari ruangan itu. Dia merasa seharusnya tidak ada lagi ruangan tersembunyi di dalam area ini. Waktu berjalan sedikit demi sedikit, King Sui dan yang lainnya menghabiskan waktu lama berjalan di sekitar tempat yang sama, dan asumsi King Sui terbukti benar. Tidak ada lagi barang lain di sekitar sini. Namun, mereka sudah berhasil mendapatkan banyak hal dari perjalanan mereka kali ini. Bagaimanapun, mereka berhasil menemukan 2 harta karun Buddha di sekitar sini. Manik-manik air ilahi yang tersisa dan manik-manik 5 elemen juga kurang lebih dianggap sebagai senjata kelas semi-dewa. Jika tidak, mereka setidaknya juga berada di alam dewa semu. Tanpa disadari, hampir setengah hari berlalu. Namun, saat meninggalkan ruang harta karun, kelompok itu juga tidak berniat untuk beristirahat. Mereka terus mengikuti binatang pembunuh naga untuk perburuan harta karun. Dalam rentang waktu singkat ini, King Sui membiarkan buku surga tanpa nama mengenali pemiliknya dan langsung menerima dorongan 2 kali lipat dalam kekuatannya. Dia tidak akan membutuhkan terlalu banyak waktu untuk melakukan hal-hal semacam ini. Karena itu adalah harta sihir pasif, itu akan segera meningkatkan kekuatan pemiliknya. Selain itu, tidak diperlukan budidaya untuk harta ajaib ini. Saat ini, kekuatan King Sui bernilai sekitar 45.000 Dao Force. Ini tidak diragukan lagi bisa dianggap sebagai kekuatan yang menakutkan. Peningkatan kekuatan yang telah dialami King Sui membuatnya kurang khawatir tentang istana setan laut. Meskipun dia tidak yakin apakah dia adalah katak di dasar sumur, dia merasa bahwa orang-orang dari Ocean Demonic Palace yang dia temui sejauh ini tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Adapun istana Ocean Demonic itu sendiri, dia berencana untuk mulai memikirkannya nanti, karena mereka memiliki begitu banyak cabang. Faktanya, dia bahkan tidak yakin seberapa besar masalah yang mereka hadapi saat ini yang dapat ditimbulkan oleh cabang itu kepada mereka. King Sui memiliki perasaan bahwa Yan Ziyu mungkin akan bergerak saat mereka masih di dalam jalur rahmat naga laut utara. Dia mungkin berpikir untuk membunuh mereka semua di sini. Berpikir sampai saat ini, King Sui mengungkapkan senyum di wajahnya. Jika itu benar-benar masalahnya, dia tidak keberatan meninggalkan semuanya di sini. Muyun Qingge memandang King Sui dengan kaget. Dia bisa merasakan sedikit perubahan terjadi pada aura King Sui. Tampaknya telah meningkat dengan jumlah yang cukup besar. Ini sudah kedua kalinya terjadi. Pertama kali adalah pada saat King Sui berdiri di depan gambar dominasi dunia. Dia sangat yakin tentang apa yang dia rasakan. Karena dia sendiri sudah sangat diuntungkan, King Sui kemungkinan besar akan memperoleh efek yang hampir sama dengannya. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah apakah dia mendapat keuntungan lebih dari perjalanan ini atau tidak. Saat ini, Muyun Qingge hampir sama dengan Nyonya Istana Matahari Terbenam dalam hal kekuatan. Sebelumnya, dia dulunya lebih rendah dari Nyonya Istana Matahari Terbenam, tapi sekarang, dia perlahan-lahan menyusul. Karena arah yang diambil King Sui adalah salah satu jalan yang paling sedikit orang ambil, tidak ada yang bisa dilihat di sekitar sini. Namun, itu karena dia memiliki binatang pembunuh naga bersamanya. Yang lain tidak menyadari alasan King Sui mengambil jalan ini. King Sui, di sisi lain, sangat yakin dengan keputusan yang dia buat.
King Sui berdiri di antara kedua gadis itu. Mereka memiliki sosok yang ramping tetapi payudara mereka begitu besar sehingga mereka benar-benar memenuhi armor lembut seputih salju di depan dada mereka. Lekuk tubuh mereka sangat bagus untuk dilihat. Itu juga dengan cara mengisyaratkan bahwa mereka sangat kenyang. Muyun Qingge juga tidak kalah dengan Nyonya Istana Matahari Terbenam, apalagi fakta bahwa dia pernah benar-benar mengekspos dirinya di depan King Sui sendiri. Saat itu, meski terbaring di tempat tidur, payudaranya yang montok masih tetap tegak dan mempertahankan bentuk aslinya. Seluruh tenggorokan King Sui tidak bisa membantu tetapi haus akan kulit putih salju dan halusnya. Muyun Qingge mengulurkan tangannya dan dengan lembut mencubit punggung King Sui. "King Sui, apa yang kamu lihat?" King Sui menarik napas dalam-dalam. Saat dia merasakan jepitan lembut di belakangnya, dia mengungkapkan senyuman canggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu terpesona saat melihat mereka berdua. Dia bahkan mulai menatap langsung ke payudara Muyun Qingge. Ini membuatnya merasa sangat malu. Nyonya Istana Matahari Terbenam melotot ke arah King Sui. "Kamu pasti menikmati melihat payudara kakak perempuanku, kan?" Untungnya, Sui Yunfeng dan kelompoknya ada di belakang mereka, hanya menyisakan mereka bertiga. Karena ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, mereka tidak terlalu peduli untuk didengarkan oleh yang lain. Muyun Qingge tidak bisa berkata-kata. Dia tersipu dan mengalihkan pandangannya ke arah Nyonya Istana Matahari. Meskipun dikenal karena kegagahannya, dengan King Sui, dia masih menemukan sedikit kesulitan untuk menahannya. "Saudari King Cheng, mengapa kamu tidak berbicara dengan King Sui saja nanti?" "King Sui, biarkan aku memberimu pilihan. Entah saya menyentuh Qingge, atau Anda mencobanya." Saat Nyonya Istana Matahari Terbenam berbicara, yang mengejutkan King Sui, dia benar-benar mengulurkan tangannya dan meremas payudara Muyun Qingge. King Sui segera dilempari batu. Baju besi lembut yang dikenakan Muyun Qingge memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa. Namun, mereka tidak termasuk dalam kategori armor. Sebaliknya, mereka lebih ke arah terbuat dari pakaian yang lembut. Perubahan bentuk tidak terlihat begitu jelas. Muyun Qingge berteriak kaget dan segera menamparkan tangan Nyonya Istana Matahari Terbenam. Wajahnya tampak semerah cahaya matahari terbenam saat dia berkata dengan nada tidak senang, "Sister King Cheng, kamu sangat jahat." "King Sui, Anda belum menjawab saya, apakah mereka tampak hebat?" Nyonya Istana Matahari Terbenam tertawa dan memandang King Sui. King Sui menggosok kepalanya. Dia adalah wanita yang sangat menawan. Dia melanjutkan untuk menggosok hidungnya dan berkata, "Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya, bagaimana saya tahu jika mereka tampak hebat?" Nyonya Istana Matahari Terbenam mengungkapkan senyuman licik di wajahnya. "Jadi, apakah itu berarti Anda telah melihat payudara Suster Qingge sebelumnya?" King Sui terkejut dan membalas dengan tergesa-gesa, "Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya." "Kamu anak kecil, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Apakah Anda menganggap diri Anda seorang pria?" Nyonya Istana Matahari Terbenam memutar matanya. King Sui tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain tetap diam. Apakah dia laki-laki atau bukan, dia akan mencari tahu sendiri jika dia mencobanya. Namun, dia tidak berani mengatakannya. Wanita yang saat ini dia ajak bicara bukanlah wanita biasa. Berdiri di depannya, tidak ada yang bisa dia lakukan selain tidak dihormati olehnya. "King Sui." Nyonya Istana Matahari Terbenam memanggil King Sui dengan nada malu-malu dan lembut. Suaranya saat dia mengatakannya terdengar sangat memikat. King Sui bergetar, menyebabkan Muyun Qingge yang ada di sampingnya segera tertawa. Muyun Qingge yang seharusnya sangat pemalu juga merasa sangat lucu melihat King Sui tidak dihormati oleh Nyonya Istana Matahari Terbenam. Tetapi ketika dia melihat Nyonya Istana Matahari Terbenam menatapnya, Muyun Qingge segera berhenti tertawa karena takut dia akan menjadi target berikutnya untuk diejek. King Sui tersenyum dan memandangi Nyonya Istana. "Ada apa? Setelah kita keluar dari tempat ini,
aku akan membiarkanmu melihat payudara itu. Beritahu saya jika mereka terlihat bagus. Apakah itu terdengar baik-baik saja bagimu?" Suara memikat bersama dengan hal-hal yang dia katakan segera membuat King Sui sakit kepala. King Sui tampak memerah, meskipun itu tidak terlalu jelas. Namun, dia tiba-tiba menyadari niat tersenyum kecil di sudut mata nyonya istana. Tiba-tiba, sepertinya King Sui mulai memahami sesuatu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengannya yang seperti giok. "Baiklah." Kali ini, kedua gadis itu yang terkejut. Namun, pada saat King Sui meraih tangan nyonya istana matahari terbenam, dia gemetar. Meskipun dia mungkin terlihat sangat dewasa dan menawan, jauh di lubuk hatinya, dia masih seekor burung muda. Alasan mengapa dia menggoda King Sui adalah karena dia berasumsi bahwa dia pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Selain itu juga karena dia sangat menyukai pria itu. Dia adalah pria dengan prinsip dan juga pria yang bertanggung jawab. Karenanya, dia tidak khawatir jika sesuatu akan terjadi. Nyonya istana matahari terbenam meraih tangan King Sui. "Saya sangat senang mendengarnya." "Baiklah, itu kesepakatan. Saat itu, aku akan datang dan mencarimu." Jantung King Sui berdebar kencang ketika dia melihat penampilannya yang menawan. Muyun Qingge di sisi lain tetap tidak bisa berkata-kata melihat keduanya. "Lihat." Sudah berhenti. King Sui melihat binatang pembunuh naga di kejauhan terhenti. Ini membuat King Sui bersemangat. Mungkinkah itu telah menemukan ruang harta karun yang lain? Tapi dengan sangat cepat, King Sui sudah bisa melihat apa yang ada di depan. Ya, itu adalah ruang harta karun, tapi dia tahu ini karena binatang penjaga yang sangat besar yang dia lihat berdiri di depan. Binatang buas ini berada di luar ruang harta karun. Yang mengejutkan King Sui untuk saat ini adalah bahwa orang-orang dari Ocean Demonic Palace juga menyerbu ke tempat ini. Tetapi dibandingkan dengan King Sui, mereka jauh lebih jauh dari ruang harta itu sendiri. King Sui menyipitkan matanya. Haruskah dia maju atau mundur? Tentu saja, dengan kepribadian King Sui, dia tidak akan takut karenanya. Apalagi kali ini, justru pihak lawan yang berusaha mencari masalah. "King Sui, apa yang harus kita lakukan?" Nyonya istana matahari terbenam mengerutkan alisnya. Sui Yunfeng dan Muyun Qingge juga secara naluriah mengerutkan kening. Tidak ada yang benar-benar bisa bertindak dengan tenang ketika mereka mengalami hal-hal seperti ini. Tapi untungnya, kelompok mereka masih memiliki tulang punggung yang mendukung mereka, yaitu King Sui. Untuk saat ini, mereka tidak perlu memikirkan solusi. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah mengikutinya. King Sui melihat orang-orang dari Ocean Demonic Palace dan mengungkapkan senyum tanpa ampun di sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, dia berbicara, "Ayo pergi. Kita akan membunuh makhluk besar ini. Ingat, kita tidak harus membunuhnya secara nyata. Kita hanya harus bersiap untuk bertempur melawan orang-orang dari istana Ocean Demonic." Tidak ada yang keberatan tentang hal-hal yang dikatakan King Sui. Tapi mereka masih merasa sedikit terbebani mendengar apa yang dia katakan. Meski demikian, mereka tetap bersemangat untuk mencobanya. Jauh di lubuk hati, semua prajurit berdarah panas. Mereka menyukai tantangan. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka mungkin bukan pertandingan melawan lawan mereka, mereka tetap ingin mencobanya. Formasi 4 simbol. Halo bumi. King Sui berdiri di tempat ofensif. Gadis-gadis itu, di sisi lain, berdiri di tempat yang membantu meningkatkan pertahanan pengguna. Sebenarnya, posisi mereka saat ini juga membantu meningkatkan kekuatan ofensif mereka, tapi peningkatan yang paling signifikan adalah kekuatan pertahanan mereka. Untuk saat ini, kekuatan King Sui telah meningkat pesat. Saat bertarung melawan makhluk besar ini, dia bisa maju dan mundur sesuai keinginannya sendiri. Dibandingkan sebelumnya, itu menjadi jauh lebih mudah. The Guardian Beast memiliki sosok yang sangat besar dan kekuatan yang luar biasa. Itu juga memiliki atribut api yang kuat. Namun, kedua gadis itu dan Sui Yunfeng adalah elit di lautan. Mereka memiliki teknik atribut air yang hebat.
Oleh karena itu, tidak sulit bagi mereka untuk menekan Guardian Beast dengan atribut apinya. King Sui telah mengawasi istana setan laut. Dia tidak yakin apakah mereka akan mencoba menyerang dia secara diam-diam. Karena mereka ada di sini lebih dulu, apakah Ocean Demonic Palace cukup sabar menunggu mereka menyelesaikan pertempuran? Dia melepaskan sense spiritualnya dan terus-menerus mencoba mengingatkan semua orang untuk berhati-hati saat bertarung. Yan Yiyun berdiri pada jarak tidak jauh dari mereka. Dia sedikit menyipitkan matanya saat dia perlahan memeriksa orang-orang dalam pertempuran. Awalnya, dia memandang rendah kelompok itu. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa dia sepertinya telah meremehkan mereka. Meskipun Yan Ziyun mungkin bukan pemimpin di antara para iblis laut, dia masih dianggap memegang posisi yang cukup terhormat di antara kelompoknya. Faktanya, dialah yang bertugas membuat keputusan untuk hal-hal tertentu. Aku merubah pikiranku. Awalnya, saya tidak pernah berencana untuk membunuh mereka. Tapi sekarang, saya pikir orang-orang ini tidak boleh hidup. Yan Ziyun berkata dengan lembut. Tuan muda, bagaimana dengan kedua wanita itu? Tinggalkan wanita di belakang. Suku Drakina dan Mermaid sangat langka saat ini. Akan berguna untuk meninggalkan mereka selama mereka tidak mati. Bunuh yang lainnya. Yan Ziyun berkata dengan lembut. Pria yang berbicara sebelumnya mengungkapkan ekspresi yang menandakan bahwa dia telah memahami perintahnya. Dua setan laut di sampingnya yang tampak jauh lebih tua merajut alis mereka. Salah satu pria tua dengan sosok yang sedikit lebih tinggi berkata, mungkin tidak mudah untuk membunuh mereka. Meskipun dia mungkin seorang penatua, dia sebenarnya lebih terlihat seperti dia setengah baya. Ocean Demons memiliki rentang hidup yang luar biasa. Meskipun berusia di atas 50 tahun, mereka masih mempertahankan penampilan muda mereka. Ini juga mengapa banyak pria dan wanita iri terhadap mereka. Tidak, mereka tidak boleh hidup. Pemuda itu pasti akan menjadi ancaman bagi kita di masa depan jika dia hidup. Yan Ziyun mengerutkan alisnya dan berkata dengan nada tegas. Orang tua itu menghela nafas di dalam hatinya. Dia sepertinya kecewa tentang sesuatu. Alisnya terkulai rendah. Bersiaplah, kita akan segera bergerak. Tuan muda, kita bisa menunggu mereka untuk membunuh Guardian Beast dulu sebelum kita bergerak. Bukankah itu lebih baik? Laki-laki muda Ocean Demon tadi bertanya. Untuk saat ini, mereka pasti tidak akan menunjukkan semua trik mereka dan membunuh Guardian Beast. Mereka mencoba membela diri dari kita. Karena itulah yang mereka lakukan, itu berarti mereka telah membuat keputusan bahwa pertempuran di antara kita pada akhirnya akan terungkap. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kami untuk terus menahan langkah kami. Biarkan mereka menyaksikan kekuatan dari Ocean Demons. Yan Ziyun mengungkapkan senyum tanpa ampun di wajahnya. Niat membunuh yang tangguh juga bisa dirasakan dipancarkan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, King Sui mengungkapkan senyuman yang tidak begitu jelas di wajahnya. Tiba-tiba, hanya dengan sekejap gerakan, dia muncul di samping Sui Yunfeng. Tepat pada saat ini, Yan Ziyun dan seorang pria tua juga muncul tepat di depan Sui Yunfeng. Mereka hampir mencoba menyerang dia secara diam-diam dengan senjata seperti garpu. Siapa yang mengira itu hanya sekelompok anak nakal yang tidak berguna? Beng, beng. Kekuatan King Sui saat ini 2 kali lipat dari kekuatannya dari sebelumnya. Dia langsung menerima serangan orang tua itu. Sui Yunfeng, di sisi lain, diledakkan ke belakang oleh Yan Ziyun. Tepat di belakangnya tidak lain adalah Guardian Beast itu sendiri. King Sui sudah lama bersiap untuk itu. Dia segera mengoperasikan kesadarannya dan binatang mimpi buruk neraka yang seukuran gunung kecil segera muncul tepat di antara mereka dan binatang penjaga. Sui Yunfeng berhasil berhenti berkat binatang neraka. Pada saat ini, para Ocean Demons lainnya juga mulai menyerang ke sini. Segera, mata King Sui menjadi setajam pedang. Saat dia melambaikan tangannya, Phoenix gelap, laba-laba naga, dan gajah naga muncul satu demi satu. Dia sudah menggunakan Halo Battle God dan juga formasi. Selain itu,
Mereka terutama melayani tujuan meningkatkan kekuatan pertahanannya. Seni mengejar. Vajra menundukkan iblis. Pedang berlian Ki, Kaisar Ki. Laba-laba naga segera melepaskan jaringnya yang tak terelakkan. Semua ini terjadi dalam sekejap. King Sui sadar bahwa karena mereka telah memutuskan untuk bertarung, dia seharusnya tidak menahan diri. Dia akan dengan senang hati meninggalkan mereka semua. Storm gajah naga perkasa, booming. Aura besar seperti gelombang mulai menyebar ke seluruh area. Orang tua dari sebelumnya yang berhasil mengejutkan King Sui segera berhenti di tempat itu. Dia pusing berkat putarannya. Orang tua itu pasti punya masalah kepribadian. Terlepas dari perbedaan besar dalam kekuatan mereka, dia sebenarnya satu-satunya orang yang pusing karena putaran itu. King Sui tidak bergerak sementara binatang pembunuh naga membentuk garis emas dengan kecepatannya secepat kilat. Peng! Bintik merah darah mulai menyebar di langit. Sosok lelaki tua itu telah menghilang. Ah! Yan Ziyun yang menyaksikan semua ini, matanya berubah sepenuhnya menjadi merah. Dia berteriak keras saat dia menyerbu ke arah King Sui. Dia tidak pernah mengira salah satu dari dua prajurit terkuat dari sisinya akan mati. Orang tua yang telah meninggal adalah elit dari cabang mereka. Sekarang, bahkan jika Yan Ziyu berhasil membunuh orang-orang di depannya, tetap tidak akan menerima kenyataan bahwa dia telah menderita kerugian besar. Kegiatan hawa nafsu dapat mengakibatkan konsekuensi yang pahit. Yan Ziyun entah bagaimana merasa bahwa dia bertanggung jawab atas orang tua itu yang terbunuh. Dia tidak akan pernah bisa menemukan alasan yang cukup baik untuk memberitahu klannya tentang hal itu jika dia kembali kali ini. Awalnya, dia seharusnya memegang posisi yang sangat kuat di dalam klannya, tetapi sekarang, sepertinya semua harapan untuknya telah berubah menjadi debu. Aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Yan Ziyun menyerang King Sui dengan matanya yang benar-benar merah. Iblis laut pengambil jiwa. Gambar hampa putih salju keluar dari tubuhnya. Di atasnya berkedip cahaya menyerupai guntur dan kilat. Satu-satunya hal adalah bahwa cahayanya berwarna putih salju. Itu mengeluarkan energi intens yang terasa seolah bisa menelan semuanya sekaligus. Bocah, aku pasti akan memastikan bahwa aku menghancurkan jiwamu. King Sui melihat gambar hampa dan tersenyum. Dia teringat akan serangan seperti roh dari macan neraka. Meskipun itu tidak sekuat serangan seperti roh dari Ocean Demons, King Sui sekali lagi terus maju dengan penuh semangat dalam kekuatannya. 9 jiwa naga yangnya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anda tampaknya menikmati membual tanpa malu-malu. Perhatikan baik-baik, aku ingin memberitahumu apa artinya menjadi katak di dasar sumur. Begitu King Sui mengarahkan Golden Battle Halberd di tangannya, sesuatu yang menyerupai Golden Dragon Soul muncul. Itu mengeluarkan suara tangis naga yang keras dan jelas saat itu langsung menyerbu ke arah jiwa putih salju. Wajah Yan Ziyun terlihat sangat pucat. Alasannya adalah karena dia merasakan guncangan hebat dan rasa spiritual yang gelisah di sekujur tubuhnya. Atau lebih tepatnya, laut kesadarannya berfluktuasi. Hong, bayangan seputih salju telah hilang, tetapi King Sui tidak memanggil kembali jiwa naga 9 yang. Sebaliknya, dia dengan cepat membuatnya menyerang kedua gadis itu, karena mereka dirugikan oleh Ocean Demons. Ocean Demons dianggap sejenis binatang iblis. Mereka hampir sama saat bertarung melawan binatang iblis King Sui. Dibandingkan dengan lawan, binatang iblis King Sui sedikit kurang memiliki kekuatan ofensif. Namun, kehebatan pertahanan dan ketahanan mereka terhadap serangan tertentu bahkan lebih besar daripada Ocean Demons. Karenanya, untuk saat ini, mereka mampu bertarung imbang. Jika ada faktor tunggal yang mungkin membantu membawa mereka menuju kemenangan, itu tidak lain adalah binatang pembunuh naga. Saat ini, King Sui seperti pedang tajam. Dia bisa dengan cepat membuka celah kemanapun dia pergi. Targetnya kali ini adalah pria tua yang kuat yang tersisa. Paragon Strike. King Sui membiarkan binatang pembunuh naga bertindak sebagai pendukung. Sekarang, lawan sudah dibuat sadar betapa menakutkannya binatang iblis pembunuh naga itu.
Oleh karena itu, mereka akan mencoba mengawasinya dengan harapan mereka bisa memukulnya dengan satu pukulan. Ini karena sebelumnya, mereka telah mencoba berbagai metode namun masih tidak dapat membunuh binatang itu. Namun, kali ini pria tua itu melakukan kesalahan. Ancaman sebenarnya adalah King Sui. Selain itu adalah salah satu serangan Surekil miliknya. Selama ini, King Sui merasa enggan menggunakannya. Bagaimanapun, dia hanya bisa menggunakannya sekali setiap hari. Orang tua dari sebelumnya sangat tidak beruntung. Begitu sampai, dia langsung pusing karena hentakan gajah naga perkasa, menyebabkan dia langsung terbunuh oleh binatang pembunuh naga. Oleh karena itu, untuk saat ini, satu-satunya hal yang perlu dilakukan King Sui adalah membunuh lelaki tua yang tersisa dan pemenang hari itu akan diputuskan. Itulah mengapa dia melepaskan serangan Surekil yang paling sering dia lakukan. Sebuah serangan 6 kali lebih kuat dari kekuatan ofensifnya. Itu akan membuatnya lebih dari 250.000 Dao Force. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh lelaki tua di depannya. Setelah melihat Golden Battle Halberd yang menakutkan mendekatinya, pikiran lelaki tua itu menjadi kosong. Beng! Serangan itu segera menyebabkan sekelilingnya menjadi reruntuhan. Retakan besar bisa dilihat di mana-mana. Tidak hanya orang tua itu mati, bahkan Ocean Demon yang datang untuk mendukung orang tua itu sebelumnya tersedot ke dalam lubang hitam. Total sekitar 10 Ocean Demons datang, tetapi sekarang, 4 telah mati. King Sui berkontribusi dalam membunuh 3 dari mereka sedangkan Sui Yunfeng membantai yang lainnya. Tepat sebelumnya, bahkan Sui Yunfeng mengira dia tidak memiliki jalan mundur. Ketika hal-hal berkembang hingga saat ini, dia bisa dianggap sudah menyeberangi sungai dengan King Sui di perahu yang sama. Menyeberangi sungai di perahu yang sama, artinya, bahwa dua orang berbagi minat yang sama dan bekerja bersama untuk tujuan yang sama. Setelah membunuh lelaki tua itu, King Sui menghela nafas lega. Namun demikian, pertempuran itu masih jauh dari selesai. Selanjutnya, hal yang paling dikhawatirkan King Sui akhirnya terjadi. 7 setan laut yang tersisa tiba-tiba berbaris menjadi sebuah formasi. Bersamaan dengan itu, melodi yang manis dan memilukan juga terdengar. Nyanyian setan laut. King Sui merasakan peningkatan aura dan kekuatan lawan. Pihaknya, di sisi lain, mengalami penurunan kekuatan tempur mereka. Begitu King Sui merasakan pengurangan kekuatan, dia segera mengoperasikan energi alamnya yang tangguh dan Kaisar Qi untuk melawan kekuatan tersebut. Meskipun dia mungkin baik-baik saja, orang-orang di sekitarnya sedikit banyak terpengaruh olehnya. Ini bukan perhatian utama King Sui. Masalah utamanya adalah kekuatan lawan telah meningkat cukup besar. Awalnya, mereka seharusnya sudah mendapatkan keuntungan dari pertempuran tersebut. Tapi sekarang, karena efek yang dibawa oleh formasi lawan, situasi pertempuran sedikit berubah. Nine Palace. King Sui segera memanggil binatang mimpi buruk neraka untuk bertahan melawan serangan setan laut. Namun, tepat pada saat ini, binatang penjaga mulai menyerang ke arah mereka. Sebelum ini, binatang penjaga sedang dihalangi oleh binatang mimpi buruk neraka. Segera setelah dibebaskan sekarang, ia segera menargetkan hal-hal yang terlihat dengan nyala api yang mengamuk. Posisi di mana King Sui memanggil binatang mimpi buruk neraka secara kebetulan adalah posisi di mana binatang penjaga akan merasakan setan laut. The Guardian Beast yang sangat besar segera menyerbu menuju Ocean Demons. Saat ini, Ocean Demons telah berhasil mengatur formasi mereka dan kekuatan mereka juga meningkat secara bertahap. Mereka sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Sayangnya, Guardian Beast mulai menyerang ke arah mereka saat mereka melakukan semua ini. Yan Ziyun sudah sangat marah untuk memulai, tetapi pada saat dia melihat hal-hal yang terjadi tepat di depannya, dia semakin marah. The Guardian Beast bergabung tepat saat dia akhirnya siap melumpuhkan Sui Zongyue. Kemarahan dari Ocean Demons, tebasan yang marah. Sebuah garis miring yang menyerupai bulan sabit besar perlahan terbentuk. Itu segera menyerbu ke arah Guardian Beast.
Tidak mungkin lagi baginya untuk menebas Sui Zongyue karena dia sudah dijaga oleh binatang neraka. Dari pertempuran sebelumnya, dia sudah tahu bahwa binatang mimpi buruk neraka tidak bisa ditembus. Namun demikian, dia tidak menganggapnya sebagai kehadiran yang mengancam. Duar, suara keras dan tajam terdengar seperti pedang tajam yang tidak bisa ditembus saat menebas penjaga binatang. Serangan kuat itu hampir membelah Guardian Beast menjadi dua. Setiap sisi hampir proporsional satu sama lain. King Sui dan kelompoknya semua mulai berkeringat saat melihat tebasan itu. Jika tebasan diarahkan ke mereka, konsekuensinya akan menjadi tak tertahankan. Serangan ini tidak langsung melumpuhkan Guardian Beast, tapi kekuatannya masih sangat berkurang. Hanya dalam beberapa saat, sejumlah besar sense spiritual binatang itu telah dihapus. Oleh karena itu, Guardian Beast tidak lagi dapat mengancam Ocean Demons dengan serangannya. Setelah itu, Ocean Demons sekali lagi bergerak dan bersama-sama melumpuhkan Guardian Beast. Setelah itu, mereka sekali lagi mengarahkan pandangan mereka pada King Sui dan yang lainnya. Saat ini, King Sui tidak memiliki ruang untuk maju atau mundur. Formasi lawan juga sangat tangguh. Meskipun dia mungkin tidak tahu formasi apa yang mereka gunakan, dia sadar bahwa itu dilengkapi dengan tujuan ofensif dan defensif. Kekurangannya adalah membutuhkan konsumsi yang banyak. Ini adalah kelemahan yang cukup fatal. King Sui tidak berani bergerak sembarangan. Dia tahu bahwa lawan pasti tidak akan berhenti untuk waktu yang lama. Jika pertempuran itu berlarut-larut, itu hanya akan berdampak buruk bagi mereka. Dia mengandalkan binatang mimpi buruk neraka yang ada di depan untuk membentuk penghalang yang layak. Karenanya, untuk sesaat, lawan masih belum bisa melakukan apapun padanya. Tapi tepat pada saat ini, Yan Ziyun mengeluarkan busur. Itu adalah pita merah dengan ukuran yang layak. Di atasnya dibakar benang api transparan. King Sui dan yang lainnya kaget. Busur menembak matahari. Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi Sun Shooting Bow. Itu adalah busur legendaris. Legenda mengatakan bahwa itu bisa menembak jatuh bahkan matahari di langit. Tentu saja, itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan sebanyak itu. Meskipun begitu, itu masih merupakan senjata ilahi yang sebenarnya. Kalian memang beruntung. Untuk berpikir bahwa Anda akan mendorong saya ke titik di mana saya perlu melepaskan Sun Shooting Bow saya. Kalian akhirnya bisa mati dengan damai sekarang. Yan Ziyun berkata dengan tenang. Saat dia mengayunkan tangannya, sebuah panah muncul. Panah penakluk abadi. Aku hanya memiliki 3 panah penakluk abadi. Selama ini, saya sangat enggan menggunakannya. Saya menggunakan 2 di masa lalu, meninggalkan yang ini sebagai yang terakhir. Bocah, kamu sangat beruntung bisa mengujinya. Sambil berbicara, Yan Ziyun perlahan menarik busur dan mengisi ulang panah di tempatnya. Sun Shooting Bow bersinar dengan cahaya merah terang. Itu segera mewarnai langit dan bumi di sekitarnya dengan warna merah. Origin Ki melintasi langit dan bumi juga berkumpul dengan keras di sekitar Sun Shooting Bow. Dengan sangat cepat, di sekeliling Sun Shooting Bow, sebuah gambar cekungan besar yang menyerupai busur itu sendiri muncul. Ekspresi King Sui berubah. Jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Dia perlahan berjalan ke depan. Dia sadar bahwa dia harus memblokir panah ini. Tidak ada cara lain untuk melakukannya karena dia tahu itu tidak bisa dihindari. King Sui, Nyonya Istana Matahari terbenam meraih King Sui. Muyun Qingge juga memandang King Sui dengan tampilan yang rumit. Saya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. King Sui sekali lagi bergerak maju. Aku akan menurunkannya. Sui Yunfeng mengatupkan giginya dan keluar tanpa ragu-ragu. Dia sekarang berdiri tepat di depan King Sui dan rekannya. Kakak laki-laki, targetnya adalah aku. Selain saya, tidak ada yang bisa memblokirnya. Kembali. Saya telah menemukan strategi untuk memblokirnya. Saya tidak akan bercanda dengan hidup saya sendiri. King Sui menghentikan Sui Yunfeng. Tepat pada saat ini, Yan Ziyun mengungkapkan senyum tanpa ampun di wajahnya.
Dia mengarahkan busurnya ke King Sui dan pada saat dia melepaskan dengan tangannya, pedang penghancur abadi melesat ke arah King Sui dengan cahaya yang menyilaukan. Anak panah itu mungkin tidak terlihat terlalu cepat, tetapi entah bagaimana bisa membuat orang merasa bahwa panah itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Lintasan dari Immortal Vanquishing Arrow bisa dengan jelas terlihat. Dengan sekejap, King Sui muncul tepat di depannya. Dia mengoperasikan kesadarannya. Gunung Sembilan Benua. Gunung Sembilan Benua King Sui juga merupakan harta karun ajaib. Oleh karena itu, dia masih memiliki kepercayaan padanya. 9 benua gunung menyambut Immortal Vanquishing Arrow yang mempesona dengan kekuatan yang menakutkan. Beng! Setelah suara keras dan jelas, hati King Sui menegang. Gunung 9 benua segera terbang mundur seperti meteorit. The Immortal Vanquishing Arrow, di sisi lain, terus terbang ke arahnya seperti semula, dengan kekuatan yang persis sama. Pada saat ini, King Sui bisa melihat kepercayaan di mata Yan Ziyun. Perubahan yang tidak biasa yang terjadi pada citra Yin Yang. Setelah ditembakkan, Immortal Vanquishing Arrow mengunci jiwa targetnya dan karena sudah menargetkan King Sui, itu tidak akan berhenti sampai mengenai dia atau menghabiskan energinya. Dengan tergesa-gesa, King Sui menempatkan Golden Battle Halberd di depannya untuk memblokir panah penakluk abadi. Beng! Setelah benturan keras, King Sui terlempar ke belakang dan darah segar muncrat keluar. Dia tidak dapat menahan kekuatan panah bahkan dengan pemblokiran Golden Battle Halberd. Namun, panah penghancur abadi masih menembak ke arah King Sui dengan kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Dum! Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari tubuh King Sui saat efek Paragon Golden Armor terjadi. Sementara King Sui terluka sebelumnya, tubuhnya masih bisa menerimanya. Tetapi sekarang, serangan itu cukup mematikan untuk mengaktifkan Golden Armor. Seperti meteorit, tubuh King Sui terlempar ke belakang sekali lagi sementara Immortal Vanquishing Arrow terus menembak ke arahnya. Ketika ini terjadi, semua orang mulai gugup karena siapapun tahu bahwa itu adalah tembakan yang fatal. Cepat seperti guntur, targetnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menarik napas. Ya, ini adalah kekuatan senjata ilahi. Bahkan King Sui, pada kondisinya saat ini, tidak mampu memblokirnya. Saat King Sui melihat ke arah panah penghancur abadi yang mendekat, ekspresinya dapat dilihat berubah dari waktu ke waktu dengan rasa tidak berdaya. Di saat yang sama, dia juga bisa melihat senyum dingin dan kejam di wajah Yan Ziyun. Tiba-tiba, sosok muncul di depannya dan menghalangi pandangannya. King Sui terkejut saat melihat sosok cantik itu. Segera setelah itu, Immortal Vanquishing Arrow menembus tubuh sosok di depannya dan menghilang tepat sebelum akan menembus dadanya. Karena Immortal Vanquishing Arrow mengandalkan energi murni, itu akan hilang begitu energi itu dikonsumsi. Sementara itu, King Sui menyaksikan sosok cantik di depannya menggigil dan tersandung ke arahnya. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang luar biasa seolah-olah jantungnya telah dipotong oleh pisau. Itu adalah Nyonya Istana Matahari Terbenam. Orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Nyonya Istana Matahari Terbenam. Pada saat itu, dia berdiri di depannya tanpa ragu sedikit pun. Meskipun Immortal Vanquishing Arrow masih menyerang dia pada akhirnya, kekuatannya telah sangat berkurang setelah upaya berulang untuk memblokirnya. Meski begitu, King Sui masih terluka parah. Meski begitu, dia masih bisa bergerak. Dia memeluk Nyonya Istana Matahari Terbenam sambil melihat wajahnya yang cantik, namun pucat. Saat darah terus mengalir keluar dari dadanya, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas dadanya, tetapi terlepas dari semua usahanya, darah masih terus mengalir. King Sui, itu tidak berguna. Nyonya Istana Matahari Terbenam menggelengkan kepalanya. Saat melihat Nyonya Istana Matahari Terbenam, untuk sesaat, Muyun Qingge merasa seolah-olah seluruh dunianya telah tertutup kegelapan saat air mata terus mengalir di wajahnya. Kamu akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Mata King Sui merah. Dia berpikir keras,
lalu segera mengulurkan tangan saat daun teratai aura Buddha emas muncul di tangannya. Sementara itu, binatang iblis King Sui masih melawan serangan musuh bersama dengan Sui Yunfeng. Tidak ada keraguan tentang kekuatan daun Golden Buddha Aura Lotus. Namun, saat sebuah lubang menembus tubuh Nyonya Istana Matahari terbenam, daun hanya bisa menjaga kondisi tubuhnya agar tidak melemah lebih jauh. Sesuai dengan namanya, Immortal Vanquishing Arrow mampu membunuh makhluk abadi dengan kekuatannya yang menakutkan. King Sui, berhenti menyia-nyiakan semua obat suci ini, kata Nyonya Istana Matahari terbenam dengan lemah setelah memakan daun itu. King Ge, jaga King Cheng. Aku akan memastikan aku membunuh mereka semua dulu. King Sui meninggalkan Nyonya Istana Matahari terbenam bersama Muyun King Ge. Dia kemudian mendekati Yan Ziyun dengan Golden Battle Halberd di tangan. Pada saat ini, King Sui memiliki niat membunuh yang luar biasa, tidak seperti sebelumnya. Dia sangat marah sampai batas yang harus dia bunuh untuk mengeluarkan semua amarahnya. Jika tidak, dia merasa akan menjadi gila. 9 hukum istana. Dalam sekejap, dia langsung muncul di tengah medan pertempuran. Fin setan yang haus darah. Masa besar tanaman merambat iblis berwarna merah darah ditembakkan tiba-tiba saat kekuatan tumbukannya yang menakutkan segera membuka pusat tanah dan menyebar ke sekitarnya. Sebuah celah kemudian terbentuk dalam formasi yang sebelumnya disiapkan lawan. Seperti gunting, King Sui maju ke depan dengan Golden Battle Halberd di tangan. Storm Gajah Naga Perkasa. Doom. Pada saat ini, gajah naga bersisik emas tiba-tiba menginjak tanah. Hentakan gajah naga perkasa telah menanamkan ketakutan di Ocean Demons seperti sebelumnya. Justru teknik pertempuran inilah yang langsung membunuh salah satu pria terkuat di antara mereka. Inilah hasil yang diinginkan King Sui. Terlepas dari amarahnya, dia masih tidak akan mencoba untuk melawan banyak lawan sekaligus, terlebih lagi ketika formasi lawan masih berlaku. 9 langkah istana. Pembalikan besar. King Sui langsung bertukar posisi dengan salah satu Ocean Demons dan segera menyerang Golden Battle Halberd-nya. Serangannya secepat kilat. Itu adalah salah satu teknik dari teknik pedang dasar, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Setan laut tidak tahu bagaimana King Sui muncul tepat di depannya dan mengapa rekan-rekannya tiba-tiba begitu jauh, dan itu dengan cepat melarikan diri. Ini adalah kesalahan yang serius. Karena King Sui jauh lebih cepat, jika Ocean Demon berusaha memblokir serangan itu dan sekutunya membantunya tepat waktu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, tidak mungkin dia bisa melewati ini hidup-hidup. Dia segera ditembus oleh King Sui. Setelah itu, King Sui sekali lagi bergerak. Penghindaran 9 istana. Sekarang, binatang pembunuh naga sudah bertarung di samping King Sui. Meski marah, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan sangat jelas. Bahkan gerakan sekecil apapun di sekitar tidak bisa lepas dari matanya. Rasanya seolah-olah semuanya bergerak lambat. Ya, ini adalah efek yang ditimbulkan oleh gambar yin yang. Dengan mata tertutup, King Sui bisa dengan tepat memahami gerakan lawan-lawannya. Layaknya memiliki mata ketiga yang dapat mendeteksi aktivitas dalam gerak lambat, ia mampu melihat orang-orang di sekitarnya dengan jelas. Sama seperti sekarang, meskipun bayangan pedang mendekatinya dari samping tanpa suara, King Sui masih tetap tenang dan tidak bergerak. Karena pedang Qi memiliki aura yang sangat mendominasi, King Sui sudah lama merasakan kedinginan yang dipancarkan darinya dan mengelak dengan gerakan lincah yang luar biasa. Dia kemudian tiba-tiba melepaskan Golden Battle Halberd di tangannya. Pertempuran antara elit sangat mirip dengan ketika dua orang biasa bertarung satu sama lain, tetapi kekuatan dan kecepatannya jauh lebih dilebih-lebihkan. Ketika kekuatan mencapai tahap tertentu, itu akan mulai menghasilkan gelombang Qi, pedang Qi, Qi asal, gelombang energi asal atau bahkan menyebabkan asal Qi sendiri mulai mengambil bentuknya sendiri. Ketika seseorang mengembangkan teknik 5 elemennya sampai pada tahap tertentu, elemen-elemen tersebut akan mulai membentuk bentuknya sendiri.
Ketika kekuatan yang dikaitkan dengan api menjadi kuat sampai batas tertentu, itu akan mengembun menjadi api dan saat kekuatannya meningkat, api juga akan menjadi lebih intens. Pada saat ini, King Sui dapat maju dan mundur sesuka hatinya di antara lawan-lawannya, yang masih membuatnya menjadi sangat gelisah. Mungkinkah ini perubahan yang tidak biasa pada citra Yin Yang? Tapi setiap kali dia memikirkan Nyonya Istana Matahari Terbenam, dia tidak bisa merasa bahagia. The Ocean Demon sebelumnya segera disapu oleh King Sui. Meskipun dia telah menggunakan senjatanya untuk memblokir serangan King Sui, dia masih menderita luka yang cukup parah. Langkah 9 istana. Baru sekarang King Sui menyadari bagaimana rasanya menjadi bebek di air. Berdiri di depannya, semua lawannya sama sekali tidak berdaya. Ini adalah semacam panggung kesempurnaan yang hebat dan juga mewakili perubahan yang tidak biasa pada citra Yin Yang-nya. Ini telah memicu perubahan dalam langkah 9 istana semakin cepat dan efektif. Untuk saat ini, King Sui dapat maju dan mundur sesuka hatinya dan Golden Battle Halberd di tangannya seperti naga emas. Dari waktu ke waktu, hal itu dapat mengganggu kerja tim lawan. Segera setelah itu, setan laut lain mati oleh tombak King Sui. Transformasi King Sui membuat para iblis laut yang tersisa merasa sangat tercengang. Semangat mereka, yang tadinya sangat rendah, sekarang mencapai titik terendah. Seolah-olah Yan Ziyun telah terjun ke lembah terdalam dan kegelapan. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dunia ini gelap dan sunyi, dan hidupnya telah mencapai akhir. Sepertinya dia sudah kehabisan akal. Dia didorong kembali oleh King Sui sekali lagi. Kekuatan dan kecakapan pertempuran King Sui tampaknya menjadi jauh lebih kuat tiba-tiba. Itu adalah jalan yang telah berubah. Oleh karena itu, kecepatannya secara alami sangat berbeda. Mutasi pada gambar Yin yang membawa efek yang luar biasa. King Sui merasa seolah-olah dia telah melihat cahaya di ujung terowongan, dan bahwa seluruh dunia sekarang tampak sangat cerah dan jernih. Bahkan Ocean Demons di depannya hanyalah ikan kecil. Seiring waktu berlalu, King Sui merasa bahwa segala sesuatu tampak mengalir semakin lancar. Tubuhnya tampak sangat ringan dan mendominasi. Kekuatan yang mendominasi dan gerakan sempurna mengalir bersama dengan sempurna. Pembangkangan naga vertikal. King Sui tiba-tiba berbalik dan sekitarnya sepertinya telah jatuh ke dalam perasaan misterius. Siluetnya tiba-tiba naik satu langkah. Gerakan ini bisa dikatakan tidak jelas. Namun, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah satu langkah. Dum! Siluet King Sui sekali lagi bergerak ke belakang. Hati dari Ocean Demons yang tak terhitung jumlahnya merasa seolah-olah seseorang telah menginjak mereka, dan tubuh mereka bergoyang. Langit, yang sebelumnya cerah, sekarang tampak tertutup awan gelap. King Sui perlu melepaskan amarah di hatinya. Dia melirik ke arah Sunset Palace Mistress dan hatinya sakit. Siluetnya sekali lagi bergerak ke atas. Dum! Kali ini, tubuh Ocean Demon berhenti. Bahkan Yan Ziyun merasa hatinya tenggelam saat dia melihat sosok yang tegak itu, memiliki perasaan seolah-olah dia sedang melihat gunung yang menjulang tinggi. Yan Ziyun merasa semakin tidak nyaman. Mereka tidak dapat menangkis King Sui meskipun jumlahnya banyak. Siluet King Sui terus bangkit sementara mereka tidak dapat melakukan hal yang sama. Mereka terus didorong oleh King Sui, diinjak-injak oleh langkahnya yang berat. Yan Ziyun memandang King Sui dan tiba-tiba sepertinya telah menyadari sesuatu. Namun, pada saat ini, kaki King Sui menginjak. 7 langkah 9 istana hancur. Saat King Sui menginjak untuk terakhir kalinya, tubuh Yan Ziyun dikirim terbang mundur saat dia menyemburkan darah. Dia bukan satu-satunya di negara bagian itu. Itu sama untuk beberapa orang lainnya juga. Salah satunya bahkan langsung menghilang di udara. Bahkan dengan mutasi gambar Yin Yang, King Sui masih menggunakan penghancuran istana 7 langkah 9 ketika dia diserang oleh begitu banyak orang. Dia tidak akan bisa menggunakan ini di masa depan, karena lawannya tidak akan memberinya kesempatan. Namun, sekarang sangat mudah baginya untuk menggunakannya. Ini adalah peningkatan kemampuan seseorang.
Pertempuran itu praktis sudah berakhir. Itu sedikit dramatis. Transformasi mendadak King Sui menyebabkan kecakapan bertarungnya meningkat beberapa kali lipat. Pertarungan yang tampaknya sedikit tidak terduga, sekarang tidak layak untuk disebutkan. Setelah pertempuran berakhir, King Sui segera kembali ke tempat Nyonya Istana Matahari Terbenam berada. Melihat kecantikan pucat dan lemah, dia mengulurkan tangannya dan memegangnya dari tangan Muyun Qingge. Luka Nyonya Istana Matahari Terbenam telah stabil. King Sui mencoba merasakan kondisinya. Cuti aura lotus Buddha emas hanya akan dapat membantu mempertahankan kondisinya selama sebulan. King Sui, jangan sia-siakan. Jadi bagaimana jika saya bisa hidup beberapa hari lagi? Saya sudah sangat senang melihat Anda baik-baik saja. Nyonya Istana Matahari Terbenam beristirahat di pelukan King Sui, tersenyum bahagia. Anak bodoh, jika kamu terus mengatakan kata-kata bodoh, aku akan memukulmu di pantat. King Sui merasa sangat kesal dan tidak sadar memeluknya dengan erat. Saya tidak takut. Aku tidak akan takut, tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku, kata Nyonya Istana Matahari Terbenam dengan lemah. Senyumnya tampak begitu menyedihkan bagi King Sui. Muyun Qingge, yang berada di samping, juga merasa sangat kesal. Dia telah kehilangan minat pada ruang harta karun di hadapan mereka. Qingge, saudaraku, kalian berdua pergi melihat ke ruang harta karun. Jika itu pemosisian Istana 9, maka panggil aku. Jika tidak, lihat apa yang ada di dalamnya. Mungkin ada pil ajaib di dalamnya, kata King Sui, agak aneh. Sui Yunfeng mengangguk. Muyun Qingge ragu-ragu sejenak sebelum dia menuju pintu masuk ke ruang harta karun. King Sui memeriksa kondisi Luo Qingcheng. Tubuhnya sangat lemah. Sebelumnya, vitalitasnya telah merembes dengan cepat, tetapi kondisinya sudah stabil sekarang. Dia hanya memiliki kurang dari 10 buah teratai aura Buddha emas bersamanya. Ini berarti dia hanya memiliki 10 bulan lagi untuk hidup. 10 bulan terlalu singkat. Qingcheng, ada sesuatu yang belum pernah kuberitahukan padamu. King Sui menggendongnya dan duduk. Jangan katakan padaku bahwa kamu menyukaiku dan bahwa kamu ingin aku menjadi wanitamu atau sesuatu seperti itu. Selain itu, saya akan percaya apapun yang Anda katakan. Nyonya Istana Matahari Terbenam tersenyum sangat bahagia saat dia melihat King Sui. Sedikit senyum pahit muncul di wajah King Sui. Wanita ini sangat pintar. Dia tidak ingin adegan itu menjadi menyedihkan dan melakukan yang terbaik untuk bertindak acuh tak acuh. Jika aku berhasil memperlakukanmu, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? King Sui memikirkannya dan berkata, apa itu? Luo Qingcheng tersenyum saat dia melihat King Sui. Jika saya berhasil memperlakukan Anda, dapatkah Anda menjadi istri saya? King Sui berkata dengan serius. Luo Qingcheng tersenyum dan menatap King Sui. King Sui, apakah saya sangat menyedihkan? Apakah benar-benar tidak ada orang yang menginginkan saya? Bukan karena tidak ada yang menginginkanmu, tapi karena mereka tidak mampu menginginkanmu. Kamu bodoh. Elder Sister mengerti. Anda tidak perlu merasa begitu bersalah. Itu karena keinginan saya sendiri untuk melakukan semua ini dan saya sangat bahagia. Saya bersedia melakukan apa saja untuk Anda. Anda tidak perlu merasa bersalah. Luo Qingcheng mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Apa menurutmu itu karena aku merasa bersalah? Tidak ada pria yang tidak menyukai Anda. Alasan saya tidak mengambil langkah ini sebelumnya adalah karena saya sudah memiliki banyak wanita dan saya harus bertanggung jawab terhadap mereka dan kepada Anda. Saya takut jika saya menerima Anda semua akan merasa sedih. King Sui berkata dengan pahit. Betulkah? Kamu juga menyukaiku? Luo Qingcheng memandang King Sui dengan senang hati. Semua pria yang normal pasti menyukai wanita yang sangat menawan. Manusia bukanlah hewan dan tidak akan terburu-buru berhubungan seks hanya karena mereka menyukai pihak lain. Semua makhluk yang memahami perasaan tahu bahwa segala sesuatu harus dibangun di atas emosi. Vulgar. Ketika Luo Qingcheng mendengar kata-kata King Sui, wajahnya memerah.
dan rona wajah pucat muncul di wajahnya yang pucat karena dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan King Sui dengan sedikit kesal. Apakah Anda akan menyetujui permintaan saya? Kenapa baru sekarang kamu ingin aku menjadi wanitamu? Apakah karena kamu mengasihani saya? Luo Qingcheng tersenyum. Tidak ada yang bisa mengasihani Anda. Anda adalah peri yang turun ke dunia fana. Siapa yang berani mengasihani kamu? Anda harus mengasihani mereka sebagai gantinya. Mohon kasihanilah aku, ucap King Sui menundukkan kepalanya dan tersenyum. Kamu kurang ajar. Saya tahu kondisi saya saat ini dan saya tidak punya harapan untuk pulih. King Sui, saya sangat senang sekarang. Saya puas. Luo Qingcheng mengulurkan tangannya dan meletakkannya di wajah King Sui. Dengan saya di sekitar, Anda akan dapat pulih. Saya hanya kekurangan satu obat. Dengan itu, aku akan bisa menyembuhkanmu. Obat apa? Luo Qingcheng merasa King Sui sepertinya tidak berbohong. Bunga mudra suci, King Sui berkata dengan lembut. Legenda mengatakan bahwa gua suara laut suci memilikinya, tetapi apakah ini benar atau tidak diketahui. King Sui, lupakan saja. Luo Qingcheng memikirkannya dan dengan cepat berkata. Dia tahu tempat itu sangat berbahaya. Itu adalah tempat jauh di laut utara yang penuh dengan bahaya. Selama masih ada secercah harapan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu benar-benar mati, tidakkah kamu takut aku akan marah? King Sui menggelengkan kepalanya. King Sui, aku tidak ingin kamu mengambil risiko untukku. Selain itu, untuk alasan yang tidak pasti. Bahkan jika saya tidak memiliki bunga mudra suci, saya masih memiliki cara lain. Tanpa izin saya, Anda bisa melupakan pergi. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan hidup dengan kuat. Anda tidak boleh berpikir untuk mati dengan mudah. Saya masih menunggu hari ketika Anda akan menjadi istri saya. Kita belum mengadakan pesta pernikahan. Apakah Anda tidak ingin memiliki anak saya? Saat kau sembuh, ayo kita makan, oke? King Sui memberikan banyak alasan yang akan membuat Luo Qingcheng berusaha lebih keras untuk hidup. Keinginan seseorang sangat penting untuk vitalitasnya. Di mana kemauan seseorang terfokus akan menyebabkan sikap mereka terhadap area itu menjadi sangat keras kepala. Itu seperti hidup. Beberapa orang bisa bertahan hidup di lingkungan yang tak terbayangkan. Itu semua karena efek dari kemauan seseorang. Mata Nyonya Istana Matahari terbenam bersinar saat dia melihat King Sui tersipu. Dia merasa sangat hangat di dalam. Dia benar-benar menantikan hari yang akan datang, dan dia sangat menginginkan seorang anak di antara mereka. Dengan seorang anak, dia memiliki banyak hal untuk dilakukan dan tidak akan merasa kesepian. Apakah itu benar-benar mungkin? Luo Qingcheng memandang King Sui dengan penuh harap. Tentu saja, saat kita kembali, saya akan menerapkan akupuntur pada Anda. Ada banyak obat ajaib di dunia ini dan juga keterampilan medis saya. Saya jamin. King Sui memikirkan resep alkimianya. Dia masih sedikit pengalaman untuk mencapai rebon pelet. Ketika resepnya keluar, dia bertanya-tanya kapan dia bisa mengumpulkan semua obat yang dibutuhkan. Ini agak dibuat-buat dan mungkin tidak dapat diterapkan pada situasi saat ini. Namun, King Sui masih memutuskan untuk maju di kedua sisi. Dia akan menuju gua suara laut suci sambil berharap resepnya akan muncul. Namun, dia menaruh harapan yang lebih besar untuk bisa menemukan bunga mudra suci. Saya berjanji kepadamu, tetapi Anda juga harus berjanji kepada saya bahwa tidak ada yang harus terjadi pada Anda. Ada banyak orang yang membutuhkan Anda dan Anda tidak sendiri. Luo Qingcheng berkata dengan lembut. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikan King Sui, tetapi dia juga tahu bahwa pria ini tahu apa prioritasnya. Oleh karena itu, tidak apa-apa baginya untuk hanya mengingatkannya. Aku tahu. Saya selalu beruntung dan kemampuan saya untuk tetap hidup masih cukup kuat. Tidak peduli betapa berbahayanya, saya akan bisa mundur tanpa cedera. King Sui tidak membual saat mengatakan ini. King Sui mengambil Sun Shooting Ball.
Ketika dia membunuh kelompok itu dari sebelumnya, artefak ilahi ini telah jatuh. King Sui telah mencoba menggunakan busur sebelumnya di masa lalu tetapi tidak terlalu menyukainya. Namun, dengan mutasi pada citra Yin Yang, dia sekarang merasa bahwa dia harus mencoba menggunakannya. Jika dia bertemu seseorang yang dekat dengannya yang cocok untuk itu, dia bisa memberikannya. Kehebatan busur itu tentu saja sangat kuat. Sayang sekali tidak ada lagi Immortal Slaying Arrows. Namun, King Sui masih memiliki keterampilan menempa dan bisa menempa anak panahnya sendiri. Dia memiliki cukup banyak bahan tempa dan juga bisa mencari bahan tempa lainnya. King Sui membantunya mengobati luka luarnya dan membuatnya mengambil sisa aura lotus Buddha emas. Meskipun dia masih tampak agak pucat, dia sekarang bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan orang biasa. Namun, sebelum lukanya sembuh total, kultivasinya hampir tidak ada. Luo Qingcheng duduk dari pelukan King Sui dan merapikan pakaiannya. Wajahnya masih sedikit memerah saat dia melihat King Sui dengan tatapan yang tak terlukiskan. Hati King Sui terasa sangat berat. Wanita ini bisa menyerahkan hidupnya untuknya. Apalagi yang bisa diminta pria ketika ada wanita yang bisa pergi begitu jauh untuknya. Apa yang dia katakan sebelumnya bukanlah kebohongan. Tidak ada orang yang tidak menyukai Luo Qingcheng. Pria biasa pasti menyukainya. Jiwanya adalah orang modern. Dan meskipun dia juga berpikir untuk memiliki banyak istri dan selir, dia masih orang yang sangat tradisional jauh di dalam dan hanya akan menyimpan pemikiran seperti itu saja. Yang terpenting, dia sudah memiliki cukup banyak wanita. Masing-masing akan memberinya perasaan bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Di dunia ini, semua ahli yang kuat memiliki banyak istri dan selir, tetapi dia masih merasa sulit untuk menghadapi ini. Peristiwa hari ini membuat King Sui mengerti sekali lagi bahwa dia harus menghargai orang-orang di hadapannya, dan tidak meninggalkan penyesalan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang mencintainya. Ini juga mengapa dia mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin dia menjadi wanitanya. Luo Qingcheng memandang King Sui dan tidak bisa membantu tetapi mengingat ekspresi khawatirnya dari sebelumnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin memiliki anak bersamanya. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan kerinduan dan rasa malu. Saat itu, Sui Yunfeng kembali dengan Muyun Qingge, serta binatang iblis King Sui dalam bentuk binatang mereka Phoenix gelap dan naga gajah. Luo Qingcheng sudah berdiri dan Muyun Qingge dengan cepat berjalan mendekat. Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik? Melihat tatapan khawatir Muyun Qingge, Luo Qingcheng juga merasa sangat hangat. Meskipun mereka bukan saudara perempuan yang berhubungan dengan darah, mereka lebih dekat satu sama lain daripada saudara perempuan yang berhubungan dengan darah. Sebelumnya, ketika Muyun Qingge melihat Luo Qingcheng disambar panah, pikirannya menjadi kosong. Qingge, saya baik-baik saja sekarang. Benar, apakah kalian menemukan barang bagus? Luo Qingcheng tersenyum dan bertanya. Selain wajahnya yang tampak sedikit pucat, tidak ada tanda-tanda luka padanya. Kami tidak menemukan obat ajaib, tetapi ada beberapa bebatuan yang sangat besar. Ada juga 2 senjata bagus dan panduan seni tombak. Muyun Qingge berkata dengan kecewa. Jika King Sui tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke jalur Mercy Naga Laut Utara. Meskipun mereka mendapat banyak manfaat, masa depan kehidupan Luo Qingcheng sekarang tidak diketahui. Ayo berkemas dan bersiap untuk kembali. King Sui memikirkannya dan berkata, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Itu adalah keberuntungan besar bagi mereka untuk menemukan 2 ruang harta karun, dan itu berkat binatang pembunuh naga. Orang lain mungkin tidak dapat menemukannya. Selain itu, Guardian Beast tidak mudah ditangani. King Sui tidak merasakan banyak tentang harta yang mereka temukan dan membuat semua orang bersiap untuk pergi. King Sui dan kelompoknya meninggalkan jalur Mercy Naga Laut Utara pada hari itu. Mereka tinggal kurang dari 2 hari dan tempat ini akan tutup dalam seminggu. Semua yang ada di dalamnya akan musnah. Tentu saja, masih ada jejaknya yang bocor.
Namun, King Sui tidak terlalu khawatir tentang ini. Pada saat Istana Setan Laut mengetahui bahwa dia telah membunuh setan laut ini, mungkin beberapa saat kemudian. Saat ini, hal terpenting baginya adalah mencari tahu bagaimana dia bisa memperlakukan Luo Qingcheng. King Sui memberi Sui Yunfeng salinan seni atribut air dan beberapa hal lainnya. Sui Yunfeng tidak menolak mereka dan sementara itu kembali ke Watermoon Cavern. Ketika mereka kembali ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam, Ye Jianghe juga merasa sangat kesal setelah mengetahui apa yang terjadi pada Luo Qingcheng. Namun, dia juga tidak tahu harus berbuat apa dan melihat ke arah King Sui. Aku akan pergi bersamamu untuk mencari bunga mudra suci. Lalu bagaimana dengan anak itu? King Sui bertanya, bingung. Aku akan pergi. Muyun Qingge berkata dengan lembut. Biarkan aku pergi saja. King hanya memikirkannya dan berkata, kalian semua bisa tinggal. Kalian dibutuhkan di sini. Jika tidak, saya tidak akan bisa berdamai bahkan jika saya harus pergi. King Sui tersenyum dan berkata. King Sui mengeluarkan mutiara air 5 elemen dan pedang Buddha, menyerahkannya kepada Ye Jianghe. Cobalah pedang ini dan lihat apakah kamu bisa menggunakannya. Ini adalah pedang Buddha dan hanya orang yang paling suci dan murni yang dapat menggunakannya. Luo Qingcheng tersenyum dan berkata, menggoda Ye Jianghe meskipun kondisinya saat ini. Melihat bahwa King Sui juga memberikan Ye Jianghe mutiara air, King hanya tidak tahu apa yang dia rasakan. Apakah tidak ada apa-apa untuknya? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.